Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Maliha dengan NIM TI 721412, Prodi Teknik Informatika kelas B, Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Tahap-tahap Normalisasi Database yang dibimbing oleh Bapak Insinyur Budi Stiono Eskom. Sebelum kita masuk ke tahap-tahapnya, kita mengenal dulu apa sih itu normalisasi. Normalisasi adalah sebuah teknik untuk mengorganisasikan kata-kata yang paling sering kita temukan dalam bentuk struk ke dalam tabel melalui beberapa tahap dari UNF, 1NF, sampai 5NF. Disajikan sebuah data proyek dari perusahaan pembangunan jaya. Di situ tertulis ada 2 proyek yang akan dikerjakan oleh perusahaan yang sama. Untuk proyek pertama, yaitu nomor proyeknya NP001, nama proyek BRR, ID cabang 202213, alamat cabang Jalan Merbabu 47, telepon cabang 100622, lama proyek 3 bulan. Nomor 12, ID pekerja Nomor 1, ID pekerja 202213, nama pekerja Mahen, lama bekerja 2 bulan 25 hari, Jabatan Manajemen Konstruksi. Yang kedua, dengan ID pekerja 202214, nama pekerja Jeman, lama bekerja 2 bulan 24 hari, jabatan kontraktor. Mengapa lama bekerjanya berbeda dengan lama proyeknya? Karena mungkin para pekerjanya melakukan pekerjaannya lebih cepat. Jadi tidak harus sesuai 3 bulan. Untuk gaji pekerjanya yang pertama Jabatan Manajemen Konstruksi gaji Rp 9.500.000, yang kedua Jabatan Kontraktor gaji yaitu Rp 9 juta ribu. Untuk proyek yang kedua, nomor proyeknya NP002, nama proyek Pemda, ID cabang 202214, alamat cabang Jalan Kerinci 77, telepon cabang 090613, lama proyek 2 bulan 15 hari. Yang pertama, ID pekerja 202215, nama pekerja Cahyo, lama bekerja 2 bulan 10 hari, jabatan arsitek. Yang kedua, ID pekerja 202216, nama pekerja Haikal, lama bekerja 2 bulan 9 hari, jabatan vendor. Untuk gaji pekerjanya, yang pertama jabatan arsitektur gaji yaitu 10 juta rupiah, yang kedua jabatan vendor gaji yaitu 8.500.000 rupiah. Tahapan pertama yaitu UNF atau Unnormalized Form, yaitu mengubah data menjadi bentuk tabel. Dari data proyek tadi kita ubah menjadi bentuk tabel apa adanya, yaitu nomor 1, nomor proyek NP001, nama proyek BRR, ID cabang 202213, alamat cabang Jalan Merbabu 47, telepon cabang 100622, lama proyek 3 bulan, ID pekerja 202213, lama pekerja 2 bulan 25 hari, nama pekerja Mahen, Jabatan Manajemen Konstruksi, besar gaji Rp9.500.000. Dan untuk seterusnya. Tahapan yang kedua yaitu 1NF atau First Normal Form. 1NF adalah bentuk nomor pertama yang menyediakan sekumpulan persyaratan minimum untuk menormalkan database relasional. Tabel yang sesuai dengan 1NF memastikan bahwa itu benar-benar mewakili suatu relasi, yaitu tidak memuat catatan yang berulang. Tetapi tidak ada definisi yang diterima secara universal untuk 1NF. Salah satu properti penting adalah bahwa tabel yang mematuhi 1NF tidak dapat berisi atribut apapun yang bernilai rasional. Tidak ada satu set atribut yang berulang-ulang atau atribut bernilai ganda multivalue. Tiap tabel mengandung satu pengertian, bukan merupakan kumpulan kata yang mempunyai arti mendua. Hanya satu arti saja dan juga bukanlah pecahan kata-kata sehingga artinya lain. Dari tabel tadi yang di UNF kita ubah menjadi 2 tabel, yaitu tabel proyek dan tabel detail proyek. Untuk tabel proyek, nomor proyek 6 NP001, nama proyek BRR, ID cabang 202213, alamat cabang Jalan Merbabu 47, telepon cabang 100622, lama proyek 3 bulan.
Yang kedua, NP002, nama proyek Pemda, ID cabang 202214, alamat cabang Jalan Kerinci 77, telepon cabang 090613, nama proyek 2 bulan 15 hari. Dan untuk tabel detail proyek yaitu yang pertama, nomor proyek NP001, ID pekerja 202213, lama pekerja 2 bulan 25 hari, nama pekerja Mahen, jabatan manajemen konstruksi, besar gaji Rp 1 juta rupiah. Untuk yang kedua yaitu nomor proyek NP001, ID pekerja 202214, lama pekerja 2 bulan 24 hari, nama pekerja Jeman, jabatan kontraktor, dan besar gaji Rp 9 juta rupiah, dan seterusnya. Dari tabel ini kita harus menentukan primary key dan foreign key. Primary key yaitu kunci utama yang membedakan satu baris data dengan baris lainnya, dan dia bersifat unik. Dari tabel proyek, primary key ditunjuk dengan garis bawah, yaitu nomor proyek yang menjadi primary key. Dan pada tabel detail proyek pun, nomor proyek menjadi primary key-nya. Dan untuk foreign key adalah yaitu yang menunjuk ke primary key di tabel lain, atau digunakan dalam membuat relasi antar tabel. Dari tabel proyek, kunci mana yang menjadi relasi untuk tabel detail proyek? Yaitu kunci nomor proyek. Jadi nomor proyek pada tabel proyek, dia termasuk primary key dan juga foreign key. Yang kedua, 2NF atau second normal form. 2NF adalah bentuk nomor kedua yang digunakan dalam database rasional. Agar sebuah tabel mematuhi 2NF, tabel tersebut harus dipenuhi dengan 1NF dan atribut apapun yang bukan merupakan bagian dari kunci kandidat harus sepenuhnya bergantung pada salah satu kunci kandidat dalam tabel tersebut. Dari tabel 1NF tadi, kita pecahkan lagi menjadi 3 tabel, yaitu tambah tabel pegawai, yaitu yang pertama ID pekerja 202213, nama pekerja Mahen, jabatan manajemen konstruksi, besar gaji 1 juta rupiah. Yang kedua ID pekerja 202214, nama pekerja Jeman, jabatan kontraktor, besar gaji 9 juta. Yang ketiga ID pekerja 202215, nama pekerja Cahyo, jabatan arsitek, besar gaji 950.000 rupiah. Dan yang ketiga ID pekerja 102216, nama pekerja Hikal, jabatan vendor, besar gaji 850.000 rupiah. Dari tabel pegawai, ID pekerja berperan sebagai primary key. Berarti otomatis ID pekerja yang ada di tabel detail proyek termasuk foreign key. Yang terakhir 3NF atau third normal form. 3NF adalah bentuk nomor ketiga yang digunakan dalam normalisasi database rasional. Menurut definisi kode, sebuah tabel dikatakan berada dalam 3NF jika dan hanya jika tabel itu berada dalam bentuk normal kedua atau 2NF, dan setiap atribut dalam tabel yang bukan milik kunci kandidat harus langsung bergantung pada setiap kunci kandidat dari tabel tersebut. Pada tahun 1982, Carlos Zaniola menghasilkan definisi yang dinyatakan berbeda untuk 3NF. Tabel yang sesuai dengan 3NF umumnya tidak mengandung anomali yang terjadi saat memasukkan, menghapus, atau memperbarui catatan dalam tabel. Dari tabel 2NF tadi, kita bisa ubah lagi atau kita pecahkan lagi menjadi 4 tabel, yaitu pada tabel proyek kita pecahkan menjadi tabel cabang, yang berisi ID cabang 202213, alamat cabang Jalan Merbabu 47, telepon cabang 100622. ID yang kedua ID cabang 202214, alamat cabang Jalan Kerinci 77, telepon cabang 090613. ID cabang pada tabel cabang menjadi primary key karena dia bersifat unik, dan otomatis ID cabang pada tabel proyek menjadi foreign key. Berikut adalah relasi dari beberapa tabel. Pada tabel proyek, di nomor proyek,
Pada nomor proyek di tabel proyek, merealisasikan nomor proyek di tabel detail proyek. ID pekerja di tabel detail proyek, merealisasikan ID pekerja di tabel pegawai. Lalu yang terakhir, ID cabang pada detail proyek, merelasikan ID cabang pada tabel cabang. Coba kita cari kunci utama, misal nama pekerja Cahyo itu bekerja di cabang mana, atau misal Cahyo bekerja pada cabang yang mana, alamatnya di mana. Jadi kita cari dulu pada tabel proyek. Di tabel pegawai Cahyo dengan ID pekerja 202215, jabatan arsitek mempunyai besar gaji Rp950.000. Lalu pada detail proyek, ia bekerja pada nomor proyek NP002 dan lama bekerjanya 2 bulan 10 hari. Lalu NP002 mempunyai nama proyek yaitu Pemda, ID cabang 202214 dan lama proyeknya 2 bulan 15 hari. Pada tabel cabang, ID cabang 202214 memiliki alamat cabang Jalan Kerinci 77 dan telepon cabang 090613. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.